kebakaran ya. Kebakaran gagal. Ya. Nah, jadi kalau melihat itu ya, kita bermohon wajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Itu kita berdoa supaya hidup kita ini selalu menambah-nambah kebaikan. Tapi kalau sudah ditakdirkan mati, kita mohon wajalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai istirahat dari semua yang tidak baik. Ya. Nah, jadi kalau masih hidup yang baik-baik. Ya. Ya ini. Kalau kita rajin nonton itu ya, jadi kita lihat-lihat bagaimana perkembangan di dunia ini. Selain yang dibuat oleh manusia, ada juga yang karena alam ya. Tapi kalau alam ya tentunya bagi kita bukan alam yang mengamuk, tapi itu alam itu ketunduk kepada Tuhan ya. Ada kebakaran mana itu di Hawaii ya, yang mengorbankan banyak orang. Kemudian di Kanada, Cina, banjir dahsyat ya. Ya. Selain itu ada juga yang masih adanya pihak-pihak yang anti kepada Islam, tidak senang ada orang Islam. Ya. Tadi ya saya buka itu ada di India, ada guru sekolah menyuruh murid-muridnya yang memukul, menampar anak sekolah yang beragama Islam. Ini bayangkan gurunya ya di India yang non-Islam. Kenapa bencinya sama Islam itu ya? Jadi masih banyak negara itu yang warganya itu tidak senang keberadaan Islam ya. Katanya tidak sesuai dengan ajaran mereka. Ya. Tapi kita alhamdulillah di Indonesia ini walaupun banyak agama ya, mudah-mudahan kita bisa aman-aman saja. Ya. Itu gara-gara perbedaan agama dulu itu India terpecah dua. Ya. Dulu India dengan Pakistan dengan Bangladesh itu satu. Ya. Tapi karena selalu berkelahi ya itu waktu Inggris ya akan meninggalkan, dia bagi dua itu ya, yang mayoritas Islam jadi Pakistan ya, kemudian yang Hindu ya jadi India ya. Nah, lalu kembali lagi Pakistan itu terbagi dua lagi karena daerahnya berjauhan ya. Ada Pakistan Barat, ada Pakistan Timur ya. Kemudian pecah, yang timur itu memberontak, akhirnya jadi Bangladesh. Ya, ya, begitulah. Karena apa? Ada orang-orang yang ambisi, yang tamak kekuasaan. Ya, mungkin juga di Sudan itu ya. Sampai-sampai katanya yang cocok ini Sudan negara federal. Bisa-bisa saja Indonesia kalau tidak hati-hati kita bisa juga, kita sudah mengalami juga negara federal dulu ya, Republik Indonesia Serikat, ada PRRI, Permesta, ada negara Indonesia Timur ya, masing-masing mau bikin negara dulu ya. Tapi alhamdulillah ya pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu masih bisa bilang kita tetap negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Tapi kemudian zaman Soekarno bisa direbut Irian Barat, nah kemudian jadi Papua. Zaman Soeharto bisa diambil Timor, tapi zaman Habibie Timor lepas. Jadi Timor Leste. Nah ini kita hati-hati. Orang Papua juga ya
ada juga pemberontaknya, ya. Ada lagi tentara yang mati ditembak. Nah, itu di Papua. Nah, jadi kasihan ya kalau perempuan bersuamikan tentara ya, siap-siap mati. Jadi orang jadi tentara itu kalau pertama kamu harus siap mati. Ya itu kalau tentara masih baru kan dikirim, tapi kalau sudah jadi jenderal kan sudah lolos ya. Ya. Pak Prabowo juga begitu kan, dulu hampir mati juga dulu di mana, di Timor Leste kan. Nah, tapi kalau sudah di atas tidak. Ya. Sekarang anak buah ini yang meninggalkan umur 20, ya istrinya hamil 5 bulan. Ya. Nah. Jadi ya kalau ya tentunya kita melihat ya itu memang kalau kita melihat Al-Quran ya itu takdir Allah ya. Ya. Kemudian juga di Indonesia ini ya kadangkala ya karena agama ya, mungkin faktor agamanya tidak kuat ya. Ini baru-baru ini apalagi nih berita 2 hari yang viral ini, ada oknum pas pampres ya. Apa itu pas pampres? Pasukan pengawal presiden ya, menculik seorang pemuda Aceh, disiksa sampai mati. Nah, belum ditahu motifnya, tapi motif sementara ini pas pampres dengan beberapa temannya itu ya, dia kira ini pemuda Aceh banyak uangnya karena berjualan obat-obatan. Dia culik ya, baru minta uang tebusan. Berapa dia minta? 50 juta. Kalau tidak saya bunuh anakmu ini. Ya, itu mati ya. Ya, ini pas pampres orang sudah terhormat masih bisa melakukan kejahatan gitu. Nah, tapi bagus Panglima komentarnya sudah bagus ya, dia bilang kalau memang betul-betul terbukti dia akan dikasih hukuman minimal seumur hidup, maksimal hukuman mati ya. Tinggal kita lihat bahwa betul ya, walaupun dia pengawal presiden ya, tapi dia melakukan kejahatan ya. Ada lagi dosen perempuan dibunuh di Jawa Tengah ya. Ya, itu apa? Ya, persoalan sepele saja. Ini dosen ya mungkin tidak bisa jaga mulutnya, jadi kadangkala orang tahu agama tapi tidak bisa mempraktekkannya. Kadangkala kita tahu ya. Nah, ini yang membunuh ternyata orang yang merenovasi rumahnya, tukang batunya. Ya, dia dendam karena selalu dikata-katai. Dia bilang pekerjaanmu jelek, kamu tolol. Ya. Nah inilah, kalau orang tidak berpendidikan gampang sekali tersinggung. Beda kalau orang berpendidikan, orang beragama dikatai bagaimanapun sabar ya. Ya kita lihat kan banyak pemimpin kita dikatai tolol tidak apa-apa aja, tidak marah aja. Tapi ini kalau orang di bawah ya bahayanya ya. Ya. Coba masyarakat banyak tukang becak atau orang preman, coba kita kata-katai dia langsung ya. Anak muda saja hanya di baku kata-katai di medsos bisa saling bunuh, tawuran ya. Ya ini kebetulan ini dosen ini masih jomblo tapi punya prestasi, lulusan dari luar negeri, kemudian sudah akan sambung lagi ke luar negeri ya. Ya. Nah, dibunuh di rumahnya ya, ternyata yang bunuh tukang batunya ya. Nah, jadi sama-sama ya kita pikir ya jelas tukang ini salah juga, hanya karena dikatai begitu lalu dendam membunuh ya. Ya begitulah orang kalau sudah dipengaruhi setan. Jadi oleh karena itulah sekali lagi kita bagaimana menjaga agama ini. Jadi
Ada 5 yang harus dijaga itu. Jadi ad-din, jadi Islam diturunkan agar supaya orang berkeyakinan yang benar. Yang kedua, Islam memberi perlindungan an-nafs, hifzun nafs, ya. Dengan agama ini Islam menjaga, menjamin orang jangan sembarangan melenyapkan nyawa sesamanya. La taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Ya. Jangan membunuh seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya, ya, kecuali dengan jalan yang hak. Ya. Nah, jadi seperti tadi pembunuhan itu ya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Untuk menjamin ini keras Islam menegaskan kutiba alaikum, ya, al-qisas fil qatla. Kalau terjadi pembunuhan, maka harus diterapkan hukum qisas. Si pembunuh itu harus dibunuh juga. Nah, itu ketegasan hukum Islam, ya. Kalau tidak ada alasannya yang hak, ya. Jadi hati-hati sekali itu, ya. Ya, ini supaya orang jangan gampang sekali melakukan pembunuhan, ya. Nah, kemudian Islam juga menjamin al-mal, harta. Tidak boleh dirampas, tidak boleh ditipu, ya. Ya. Jadi ada hukumannya semua. Lalu juga Islam menjaga hubungan, ya, keturunan, ya. Jadi tidak sembarangan, ya. Dulu di Brasilia di zaman perbudakan ada seperti pabrik manusia, ya. Ya, ada orang Afrika yang dibawa dari, ya, Afrika dibawa ke Brasilia, yang dilihat badannya kekar, itu dipaksa untuk menggauli sekian banyak perempuan, budak-budak juga, ya. Jadi ada sampai berpuluh-puluh perempuan. Akhirnya dari perempuan yang dia dipaksa dia untuk menggaulinya itu, dia mendapatkan 200 keturunan. Ya, tapi yang tidak sah semua. Disuruh tiap hari harus 5 kalau bisa bikin hamil perempuan, ya. Jadi kalau lahir anaknya jadi budak lagi. Itu di Brasilia. Ya. Ya. Kalau di zaman Arab juga begitu kan, kalau budak itu punya anak ya jadi budak lagi. Ya. Kalau kita sekarang zaman modern ada namanya apa itu? Perdagangan orang, ya. Ya. Ini dipaksa, ya. Jadi makanya dalam Islam keturunan itu harus jelas. Ya. Sekarang di dunia ini mau diterapkan, ya, laki-laki bisa saja kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, ya. Kalau di barat malah kalau sudah punya istri tidak boleh lagi tambah. Tapi kalau berzina boleh. Ya, itu bagi orang barat lebih jahat poligami dari berzina. Ya. Jadi mereka hanya cukupkan satu saja pasangan yang sah. Ya. Kalau yang tidak sah ya boleh banyak. Serah. Makanya di sana banyak dibuka itu tempat-tempat, ya, namanya toko-toko seks itu. Ya. Malah dipasang itu perempuan-perempuan yang mau bermain, ya, dibayar. Jadi di samping ada lelaki bisa dibayar, ada juga perempuan yang bisa dibayar, ya itulah, ya, itu kacaunya kalau tidak ada peraturan yang tetap. Makanya agama itu menjamin, ya.
Jadi oleh karena itu ya sebagai muslim ya kita syukur ya, karena Islam itu mengatur ya kehidupan itu ya. Bagaimana kacaunya kehidupan kalau tidak ada peraturan itu ya. Ya kita akan kembali lihat di ujung ini ya. Jadi di ayat terakhir dari surat Al-Insan itu ya menceritakan bagaimana kebahagiaan hidup di akhirat ya. Inilah yang kita minta, itu digambarkan ya seperti disebutkan ya. Nah, ini yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainam fiha tusamma salsabila ya. Jadi di surga nanti ada mata airnya namanya salsabila ya. Jadi orang-orang yang beriman yang masuk surga itu minum dari mata air di surga yang namanya salsabil ya, salsabil. Kenapa disebut salsabil? Lisuhulati masagiha wanhidariha ilal khalq ya, enak masuk di kerongkongan ya. Kata mufassir, al salsabil al ma'ul azbu, air yang tawar ya. Ya mungkin kita ini enak makan air tawar, tapi di surga itu lebih ini as-sahlul jariyan fil khalq ya, li uzubatihi wa safaihi, enak mengalirnya di kerongkongan karena tawar dan jernihnya ya. Lianna zalika syarab yakunu fi ta'mil zanzabil ya. Tapi rasanya katanya seperti zanzabil ya. Zanzabil kalau di dunia namanya itu jahe ya. Walakin laisa fihi laz'atu fa yash'uru syaribun bi ta'minihi ya. Nah, jadi ini gambaran ini ya, ini gambaran secara yang memang tidak sama ya. Kemudian setelah itu minuman ada pelayan-pelayannya di surga itu ya. Kalau di dunia juga kita masuk di restoran, di hotel, kita diladeni oleh pelayan. Di surga yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ada wildan ya. Ini wildan adanya ya, yaduru ala haula'il abrar gilmanun yunshi'umullah, ada anak-anak muda yang diciptakan Allah ya. Jadi bukan makhluk di dunia, jadi tetap muda. Gilmanun wildan mukhalladun, kekal abadi, tidak pernah ya. Ya, untuk meladeni orang-orang mukmin ya. Mukhalladun artinya daimuna ala ma hum alaihi minat tarawah wal baha. Jadi tidak pernah berubah penampilannya itu, pelayan itu gagah terus ya. Bakuna ala ma hum alaihi minasyabab. Jadi pelayannya ini muda-muda semua ya. La yahrumuna wa la yataghairun, tidak jadi tua ya. Beda di dunia, kalau muda jadi tua. Kalau ini pelayan-pelayan di surga tidak pernah berubah, tetap ya. Kalau di dunia yang tidak bisa berubah itu robot, tapi ini bukan robot ya, ciptaan Tuhan ya. Wildanum mukhalladun ya. Jadi wa yakununa ala sinni wahidah ala maril azminah, umurnya tetap satu. Jadi kalau umpamanya 20 tahunan ya begitu terus, walaupun berkembang tidak pernah berubah ya. Lalu digambarkan lagi, idza hasibtahum ya, wa iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura ya. Ai idza nazartahum muntashirina fil jannah li khidmati ahliha, bila kamu melihat mereka bertebaran untuk meladeni penghuni surga itu ya. Khiltahum li husnihim
safai alwanihim wa isyraqi wujuhim ka'annahum al-lu'lu' al-mastur. Ya, ka'annahum ya. Jadi kalau kita melihat banyaknya ini yang pelayan-pelayan yang muda, yang gagah, ya, berwarna-warni pakaiannya, ya, wajahnya gagah, ka'annahum lu'lu'u al-mansur. Dia bagaikan mutiara yang bertebaran. Ya, dari kejauhan, wah ini mutiara. Kalau Razi, ya ini mufassir Razi mengatakan haza minat tasbih al-azim. Ya. Lianna al-lu'lu'a idza kana mutafarriqan yakunu ahsan fil manzar. Jadi mutiara itu kalau terpencar-pencar katanya indah sekali dilihatnya. Ya. Karena saling berkilauan, ya. Sama lampu ini kalau banyak ini kan jadi indah. Coba kalau satu saja tidak. Sama juga mutiara kalau berpencar, ya, liuqui su'ai ba'dihi ala ba'din, ya. Jadi katanya indah sekali, ya. Nah, kemudian lagi wa iza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ya. Nah, jadi ini diingat kalau subuh Jumat ini. Wa iza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ya. Wa iza ra'aita hunaka ma fil jannah min mazahiril insi was surur. Jadi kalau Anda melihat ke seliling dalam surga itu, ya, apa yang dilihat? Ya. Ra'aita na'iman la yakadu yusab. Anda akan melihat kenikmatan yang hampir tidak bisa digambarkan. Wa mulkan wasi'an, dan kerajaan yang luas yang agung, la ghayata fi. Tidak bisa, ya kalau kita bahasa barat, unlimited, tidak terbatas, ya. Ya, tidak ada ujungnya. Ya. Ada dalam hadis qudsi, kama fil hadis qudsi, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati seorang manusia. Ya. Lalu Ibnu Katsir, ya, seorang mufassir juga menyebutkan sabata fis sahih. Dalam hadis sahih disebutkan aqallu ahlil jannati manzilatan man lahu qadrad dunya wa asharatu amsalihha. Ya. Jadi penduduk surga yang paling sedikit bagiannya, ya, maksudnya penduduk surga yang paling rendah. Bagaimana ukurannya? Itu yang paling rendah dapat seukuran dunia dan 10 kali lipat. Jadi orang yang masuk surga yang derajat paling rendah sama dengan dunia dengan 10 kali lipat. Ya, kita ini satu dunia saja belum dapat. Ini, ya. Jadi ini, fa iza kana hadza ata'uhu ta'ala li adna man yakunu fil jannah. Kalau bagi orang yang terendah saya kedudukan surga begini, fa ma zannuka biman huwa a'la manzilatan wa ahza indahu ta'ala. Jadi bagaimana lagi yang level di atas? Ya. Yang paling rendah saja sudah seukuran dunia dan 10 kali lipat. Ya. 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 Summa zada ta'ala fi bayani wasfi na'im faqala aliyahum siyabu sundusin khudr wa istabrak. Ya. Nah, kemudian pakaian penghuni surga, pakaian atasnya ini pakaian mewah, pakaian hijau berlapis macam-macam perhiasan, jadi sutra halus, ya, harir al-raqiq wa sundus wal harir as-sahin, ya, sutra yang tebal, ya.
Palibasuhum fil jannah al-harir. Ya. Jadi pakaian penghuni surga itu sutra. Walibasuhum fiha harir. Ya. Kita dulu sini orang-orang kaya saja yang pakai sutra itu ya. Kalau mufassirun as-sundus marakka minal harir wal istabrak ma ghalazul harir. Wa hadza libasul abrar fil jannah. Wa inna maqala aliyahum. Ya. Disebutkan aliyahum di atasnya untuk menegaskan bahwa mereka punya banyak pakaian. Iddatum minas siyab. Ya. Jadi bukan hanya satu. Nah, tapi bagian atasannya ya ini sutra. Ya, itu yang paling mulia. Wa hullu asawira min fiddah. Dikasih perhiasan perak. Ya. Jadi di surga ya akan memakai gelang-gelang perak. Ya. Lalu di ayat lain ada menyebutkan asawira min fiddah. Ya. Gelang-gelang perak. Tapi di surat Al-Kahfi yuhallawna fiha min asawira min zahab. Ya. Nah, dipakaikan gelang emas. Ya. Surat Fatir yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a. Mereka dipakaikan pakaian gelang-gelang emas dan mutiara. Ya. Maka jawabannya katanya ya ini digabung. Jadi kadangkala pakai emas saja, kadangkala pakai perak, dan kadangkala pakai mutiara. Ya. Jadi apa yang ya, kalau di dunia ini yang intan-intan yang mahal itu hanya orang-orang kaya saja, artis-artis ya. 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 Tapi di surga itu digambarkan itu semua. Jadi ya. Ala hasabi, jadi sesuai keinginan. Mau pakai emas, mau pakai perak, mau pakai intan, mau pakai mutiara, ya. Wa yumkinu ay maju aja. Jadi bisa saja di tangan ya seorang ada emas, ada perak dan wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah kasih minum dengan minuman yang suci. Ya. Saqahumullahu faqadzalika naim syaraban tahiran lam tadnusul aidi. Wa laisa binajas. Jadi minuman yang suci yang bukan najis seperti di dunia. Ya. Suqiya haulail abrar saraban tahuran. Ya. Jadi minuman itu di surga tidak menjadi kencing. Ya, jadi biarpun minum dan sini, jadi tidak ada lagi. Jadi orang tidak akan kencing, tidak akan buang air besar. Cuma apa yang dimakan menjadi keringat yang harum mewangi. Ya. Jadi tidak seperti di dunia katanya. Ya. Jadi keluar dari badan sebagai bau-bau kasturi. Ruwiya anna rajul min ahlil jannah yuqsimu lahu syahwata mi'ati rajul. Ya. Nah ini katanya kekuatan penghuni sorga sama kekuatan 100 laki-laki. Jadi kekuatan 100 laki-laki ya, penghuni sorga itu. Kalau dia makan ya, diminumkan saraban tahura ya, minuman yang segar, fayashiru rasyan yakhruju min jildihi atyaba rihan minal miski al-izhir ya. Nah, lalu disebutkan inna hadza kana lakum jazaa. Jadi dikatakan pada saudara, ini balasan, ganjaran, imbalan, pahala ya bagi amalan-amalan kamu di dunia sebelah surga. Ya. Wa kana sa'yukum ya. Ya. Wa kana sa'yukum mashkura. Ya. Wa kana amalukum maqbulan maqdiya yusitu malaihi asnal jaza ma syukri wassana. Ya. Nah, jadi ini sebagai lawan kalau orang kafir disediakan apa? Rantai, belenggu, api neraka, air panas ya. Jadi salasil aghlal. Ya. Jadi
Setelah Allah menjelaskan ini, baru pindah lagi ayat ini ke ujung. Ya, ini inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya kami menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Ya, ini harus ya sekarang macam-macam lah. Ada yang mengatakan Quran ini bukan dari firman Allah. Ya, ini Allah mengatakan Allah yang menurunkan. Tujuannya apa? Untuk memberi hiburan pada Rasulullah, memberi semangat kepada kita untuk beribadah, untuk beramal, ya. Supaya Rasulullah dalam perjuangannya jangan merasa putus asa, jangan bersedih, ya. Jadi Quran itu adalah hakun, benar, janjinya benar, wa'duhu, ya. Makanya fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau menghadapi hukum Tuhanmu. Isbir ya Muhammad, sabarlah. Wala tuti' minhum asiman au kafura. Jangan tunduk kepada orang yang berdosa, orang kafir. Itu disebutkan ini ayat ini turun kepada seorang pemimpin Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin Mughirah. Dia berkata kepada Nabi, "In kunta turidun nisa, bila kamu ingin perempuan dan harta, ya berhentilah, tidak usah berdakwah lagi. Kami akan cukupkan apa keinginanmu." Utbah mengatakan, "Saya akan kawinkan kamu dengan putriku, tidak usah pakai mahar." Lalu Walid mengatakan, "Saya akan berikan harta sebanyak-banyaknya sampai engkau turun, sampai engkau sukai, reda." Maka turun ayat ini. Ya. Jadi Nabi diperintahkan, ya, tentunya perintah pada Nabi juga pada kita. Waskur isma rabbik. Ya, salatlah, perbanyak ibadah. Bukrata wa asila. Ya. Sore dan pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu. Nah, ini perintah pada Nabi sembahyang tahajud. Di sebagian malam bersujudlah. Mutahajjidan. Bernajah wasabbih qulailan tawila. Bertasbihlah, perbanyaklah tahajud. Ya, di tengah malam sementara manusia tidur nyenyak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, setelah itu yang di ujung disebutkan bagaimana keadaan orang-orang kafir. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman sakila. Sungguhnya orang-orang kafir itu mereka menyenangi yang cepat. Maksudnya dunia, dia mau hanya kebahagiaan di dunia saja. Wa yazaruna wara'ahum, mereka tinggalkan hari yang berat yaitu akhirat. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna ashrahum. Kami yang menciptakan mereka dan memberi kekuatan. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Bila kami berkehendak, kami akan ganti mereka. Maksudnya orang kafir akan dibinasakan, diganti dengan orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inna hazihi tazkirah. Nah, ini adalah peringatan Allah. Ya. Faman syaa'a tahaza ila rabbi sabila, siapa yang ingin ambillah jalan kepada Tuhan. Wa ma tasyauna illa yasha Allah, innallaha kana aliman hakim. Apa yang kamu kehendaki tidak akan terwujud kecuali dengan sesuai dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha fi rahmatih. Allah akan masukkan ke dalam surganya orang yang Dia kehendaki. Dan orang yang zalim akan Allah berikan kepadanya siksaan yang pedih. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah